Allah akan berikan bagi mereka yang rajin beristighfar satu istana khusus di surga untuk ahli istighfar. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Menjadi penyebab dosa kita diampuni, menjadi penyebab jiwa kita tenang, menjadi penyebab masalah-masalah yang berat Allah selesaikan, yang rumit, yang sulit Allah bantu dan Allah mudahkan, menjadi penyebab Allah turunkan rezeki dari berbagai macam bentuk, mulai dari harta yang banyak, anak-anak yang banyak, sawah-sawah yang subur, air-air yang mengalir, sampai menjadi penyebab Allah berikan surga khusus buat orang yang ahli beristighfar. Maka oleh karena itu betapa indahnya Ramadan. Ketika Ramadan ini lisan kita di hari-hari Ramadan, di malam-malam Ramadan, di luar ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, mau baca Quran, memperbanyak salat sunat dan segala macam, kita isi lisan kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Faqultu astaghfir rabbakum innahu kana ghafara yursilis samai alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa ya'lakum jannati wa ja'alahum anhara. Quran surat Nuh surat ke-71 ayat 10 sampai 12. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Profesor Haji Duski Somad, guru kita semua, Bapak Ibu pengurus masjid, jamaah Masjid Nurul Islam, secara khusus kita yang masih dimudahkan Allah hadir pada malam ke-10 Ramadan ini. Insya Allah kehadiran kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali tausiah kita pada malam ke-10 ini, marilah kita sama-sama kembali terlebih dahulu senantiasa memperbaharui dan terus meningkatkan bukti-bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita ketika ada saudara seusia kita telah dipanggil Allah. Allah masih amankan negeri kita ketika ada negeri-negeri lain sekarang sedang dihancam berbagai macam bencana. Allah masih pilih hati kita menjadi hati yang dapat hidayah Islam dan iman ketika ada saudara kita juga mengaku beragama Islam tapi puasa pun enggan, ke masjid pun tidak sampai hari ini. Maka mari kita syukuri dan mari terus kita berdoa semoga hati kita tetap Allah pelihara menjadi hati-hati yang tetap tersangkut dan tergantung kerinduannya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam yang berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang ada di akhir zaman ini, walaupun di dunia kita tidak pernah bertemu dan melihat langsung wajahnya Rasulullah, tidak pernah mendengar langsung tausiah-tausiahnya Rasulullah, tapi karena keimanan kita kepadanya, kita bersungguh-sungguh menghidupkan sunnahnya,
kita berharap kelak di akhirat Allah izinkan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, khusus adik-adik kami yang mencatat, malam ini judul tausiah Ramadan kita malam ke-10 adalah keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita jadikan judul khusus pada malam hari ini? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin maksum bebas dari dosa, yang sudah maksimal beramal siang dan malam baik di luar Ramadan apalagi dalam bulan Ramadan sampai khatam 29 kali Al-Quran, beliau setiap hari paling tidak beristighfar 70 dan di hadis lain disebutkan 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seolah-olah selama ini pada sebagian besar masyarakat kita, istighfar itu diucapkan hanya ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita dengar nasihat ketika ada orang tua menasihati seorang anak yang melakukan kesalahan, istighfarlah nak. Seolah-olah hanya untuk itu istighfar itu. Padahal kalau kita lihat kisah-kisah para pendahulu kita salafus saleh, bagaimana mereka beristighfar dan memahami keutamaan istighfar yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, dijelaskan Rasulullah dalam banyak hadis-hadis sahih. Masya Allah, terlalu banyak keutamaan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Untuk memahami keutamaan istighfar ini, kita angkat dua kisah dari dua orang ulama. Pertama, kisah yang dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang lebih akrab kita kenal dengan nama Imam Hambali. Suatu hari beliau melakukan perjalanan dakwah masuk ke kampung-kampung. Dulu karena tidak ada YouTube, tidak ada televisi, tidak ada pemberitaan media online dan segala macam, banyak orang yang tidak tahu dengan wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu hari dalam perjalanan dakwah beliau kemalaman. Beliau ingin menginap di sebuah masjid. Sehabis salat Isya beliau masih duduk di masjid dan pengurus mau keluar mengunci masjid bertanya. Lalu beliau katakan, saya musafir, saya berniat ingin istirahat di masjid pada malam hari ini. Kata pengurus, maaf Pak Tua, masjid kami tidak bisa menerima musafir malam di masjid. Masjid akan kami kunci untuk keamanan. Silakan Pak Tua cari tempat menginap yang lain. Beliau jelaskan, saya musafir, saya tidak punya keluarga di daerah ini, saya tidak punya uang yang cukup juga untuk menyewa penginapan atau hotel sejenisnya. Saya tahu ini rumah Allah, saya akan istirahat di rumah Allah. Tapi tetap saja pengurus mengatakan tidak menerima beliau untuk bisa tidur di masjid pada malam hari itu. Akhirnya dialognya itu terdengar keluar dan didengar oleh seorang tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Maka dia datangi Pak Tua itu karena memang sebutannya oleh pengurus masjid Pak Tua, karena pengurus masjid tidak tahu itu kalau seorang ulama besar. Lalu tukang roti pun menyebut, maaf Pak Tua, saya mendengar tadi dialog Anda dengan pengurus masjid. Kalau Anda berkenan, rumah saya di samping masjid ini, rumah saya kecil tapi cukup untuk tempat tidur buat kita. Saya ingin mengajak Pak Tua tidur di tempat saya. Akhirnya tawaran itu diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia bersama tukang roti itu pergi ke rumah sang tukang roti. Sang tukang roti melayani sebagai seorang tamu yang dimuliakan. Setelah dilayani kemudian diberikan tempat istirahat, sang tukang roti pamit, maaf Pak Tua, silakan Anda istirahat, saya ingin lagi membuat roti untuk dijual besok.
Maka sang tukang roti meninggalkan Imam Ahmad bin Hanbal seorang diri, kemudian dia sibuk membuat roti. Tapi dari kejauhan diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tukang roti ini setiap membuat adonan roti selalu beristighfar. Dalam hadis Imam Ahmad, istighfar paling pendek itu astaghfirullahalazim. Mau lebih panjang astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mau lebih panjang lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu min syarri ma syana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Itu lebih panjang lagi. Allahumma anta. Dia lihat tukang roti itu setiap buat adonan istighfar terus, istighfar terus, istighfar terus. Tidak ada ucapan lain dari lisannya kecuali setiap dia bekerja mengucapkan istighfar. Maka Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, kemudian dia bangun dari tempat istirahatnya dan dia dekati tukang roti itu, kemudian bertanya, maaf Pak tukang roti, boleh saya bertanya kepada Anda? Silakan Pak Tua, kata tukang roti itu. Dari tadi saya perhatikan Anda selama membuat adonan roti selalu beristighfar. Apa yang salah dari pekerjaan Anda kok Anda terus beristighfar? Bukankah membuat roti ini, jualan besok, menafkahi anak dan istri dari keringat, itu adalah ibadah? Tapi kenapa Anda beristighfar terus selama membuat roti? Lalu apa jawaban sang tukang roti? Wahai Pak Tuan, saya dapat dari guru saya ilmu tentang istighfar ini 30 tahun yang lalu. Katanya banyak sekali keutamaan istighfar. Maka semenjak itu saya amalkan, buat roti saya istighfar, nunggu dagangan kalau nggak ada pembeli saya istighfar, waktu-waktu kosong saya istighfar. Alhamdulillah semenjak saya banyak beristighfar, semua hajat saya kepada Allah, apapun yang saya minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang belum dikabulkan Allah sampai sekarang. Makanya saya terus beristighfar karena saya yakin suatu saat Allah akan mengabulkan kehendak saya yang satu itu. Lalu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, penasaran, bolehkah saya tahu apa hajatmu yang belum dikabulkan Allah itu? Kata beliau, hampir semua guru kami yang mengisi kajian di tempat kami ini selalu menyebut dia pernah berguru dengan seorang ulama, dan dia sebut kebaikan-kebaikan ulama itu. Maka saya rindu sekali sebelum saya meninggal bisa bertemu dan bisa memeluk ulama itu. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi kepada beliau, bolehkah saya tahu siapa ulama karismatik yang disebut oleh guru-gurumu di sini? Kata tukang roti, namanya disebut oleh guru kami Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kira-kira reaksi Imam Ahmad bin Hanbal? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal setelah mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sang tukang roti kaget, kenapa Pak Tua ini bertakbir mendengarkan ceritanya? Dia tanya, kenapa Anda takbir mendengarkan cerita saya? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, beruntunglah engkau wahai tukang roti, bahwa hajatmu yang engkau minta kepada Allah selama ini belum dikabulkan, malam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban begitu, lalu dia terpana, setelah itu langsung nonjok, artinya nodong. Maaf Pak Tua, apakah engkau Imam Ahmad bin Hanbal itu? Lalu kata Pak Tua tadi yang ditanya, qadarullah, qadarullah, malam ini Allah mempertemukan engkau dengan yang engkau inginkan. Akhirnya dia maju ke depan, kemudian dia peluk Imam Ahmad bin Hanbal, keluar air matanya sambil mengatakan, semua janji Allah tentang keutamaan istighfar telah dipenuhi oleh Allah malam ini buat saya. Masya Allah. Satu. Kisah kedua,
Kisah apa yang dialami oleh seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Bisri. Beliau satu zaman hidup dengan Rabi'ah Adawiyah, seorang sufiah wanita. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau pernah mencoba meminang Rabi'ah Adawiyah, tapi ditolak karena cintanya kepada Allah lebih utama. Suatu hari beliau setiap memberi pengajian berbulan-bulan keliling dari satu kampung ke satu kampung. Selalu setiap ada jamaah yang bertanya dan mencari solusi setiap masalah hidup sang jamaah, apapun pertanyaannya jawabannya sama. Kalau boleh kita ambil contoh begini, hari ini ekonomi susah karena Covid. Nanya sama beliau, Syekh, usaha saya sekarang drop sekali selama Covid ini, Syekh, apa amalan yang harus saya lakukan? Lalu jawaban ulama karismatik Imam Hasan Al-Bisri, perbanyaklah istighfar. Datang lagi di tempat lain mengadukan, saya punya anak susah sekali diajak ke masjid, apa yang harus saya lakukan? Lagi-lagi jawabannya, perbanyaklah istighfar. Datang lagi di tempat lain dan bertanya, saya sekarang kurang akur dengan keluarga saya, ada saja pemancing emosi saya kalau di rumah, apa yang harus saya lakukan, Syekh? Perbanyaklah istighfar. Datang lagi bertanya, saya susah sekali akur dengan tetangga saya karena banyak sekali perbedaan kami bertetangga, tapi kami terlanjur sudah punya rumah berdekatan, apa yang harus saya lakukan, ya Syekh? Perbanyaklah istighfar. Apapun pertanyaan jamaah dimanapun dia melakukan pengajian, setiap ada pertanyaan minta solusi, jawabannya sama, perbanyaklah istighfar. Akhirnya setelah beberapa bulan, Bapak Ibu, seorang murid yang selalu mendampingi beliau mengisi pengajian, ketika duduk berdua saja dengan Syekh, dia minta izin bertanya, ya Syekh, sudah beberapa bulan ini saya mengikuti kajian Syekh. Saya dengar banyak pertanyaan, banyak masalah yang diajukan oleh jamaah, tapi jawaban Syekh satu semua. Kenapa enggak berbeda jawabannya? Kenapa itu terus jawabannya? Apa kata Syekh Imam Hasan Al-Bisri kepada muridnya itu? Nah, itu bukan jawaban saya sebagai manusia biasa. Terus kata muridnya, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kamu bawa Quran sekarang? Bawa Syekh, ambil Quranmu, buka surat 71 ayat 10 sampai ayat 12. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Dia bacakan ayat tadi yang kita bacakan di awal, faqul tastaghfir rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'i 'alaihim midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan seterusnya itu. Silakan lihatlah. Coba lihat terjemahannya. Dan kami perintahkan kepada mereka, siapa? Orang beriman kepada Allah, hendaklah mereka beristighfar kepada Tuhannya, karena sesungguhnya Tuhannya Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Allah akan banyakkan anak-anak mereka. Allah akan kembang biakkan rezeki mereka. Allah akan tumbuhkan tanaman-tanaman di ladang mereka dengan subur, dan Allah akan alirkan sungai-sungai yang lancar di tengah negeri mereka. Masya Allah, Bapak Ibu. Kita buka hadis Imam Ahmad tentang keutamaan istighfar. Ternyata di situ ada 5 keutamaan dasar kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beristighfar menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun bulan Ramadan adalah bulan ampunan, seorang hamba ada di bulan Ramadan tapi enggan beristighfar kepada Allah walaupun telah bulan Ramadan, jangan harap ampunan Allah akan kita dapatkan. Yang kedua, beristighfar itu mendatangkan ketenangan pada jiwa. Maka ketika kita berkeluh kesah, tidur susah walaupun sudah di rumah yang mewah, ketika kelebihan harta tapi tidur tidak pernah nyaman, hati tidak pernah tenang,
maka salah satu obatnya adalah perbanyaklah istighfar agar Allah datangkan ketenangan pada jiwa yang gelisah. Yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah, istighfar itu menurunkan solusi masalah hidup yang berat, beban yang berat, beban yang sulit akan Allah rubah. Yang sulit akan Allah mudahkan, yang berat akan Allah ringankan, masalah-masalah yang tidak mungkin akan Allah bantu menyelesaikannya. Karena Allah sudah berjanji dalam ayat yang lain, Allah tidak akan pernah memberikan beban, tidak akan pernah memberikan masalah dan ujian kepada seorang hamba, melainkan Allah hamba itu sanggup menyelesaikannya. Maka ketika ada beban berat, jangan pernah mengatakan kok tampek bagan tuang nalah putih, tampek berpijaklah taban, nampak boto baygon yang jadi solusi. Tidak, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harus segera kita lakukan, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kemudian yang keempat dikatakan oleh Rasulullah, orang yang banyak istighfar itu akan Allah datangkan kepadanya rezeki yang banyak. Kalau ada rumah tangga sudah beberapa tahun menikah, dua-duanya sehat secara ilmiah menurut medis, tapi enggak dapat keturunan, apa obatnya? Perbanyaklah istighfar. Kita punya ladang tapi diserang terus oleh hama, sudah kita gunakan segala cara teori-teori ilmu pertanian tapi tetap saja diserang, maka salah satu yang kita lakukan, perbanyaklah istighfar. Karena janji Allah dalam Al-Quran tidak akan pernah salah, karena Allah sudah menjamin innaka la tukhliful mi'ad. Yang kelima keutamaannya, Allah akan berikan bagi mereka yang rajin beristighfar satu istana khusus di sorga untuk ahli istighfar. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menjadi penyebab dosa kita diampuni, menjadi penyebab jiwa kita tenang, menjadi penyebab masalah-masalah yang berat Allah selesaikan, yang rumit, yang sulit Allah bantu dan Allah mudahkan, menjadi penyebab Allah turunkan rezeki dari berbagai macam bentuk, mulai dari harta yang banyak, anak-anak yang banyak, sawah-sawah yang subur, air-air yang mengalir, sampai menjadi penyebab Allah berikan surga khusus buat orang yang ahli beristighfar. Maka oleh karena itu betapa indahnya Ramadan. Ketika Ramadan ini, lisan kita di hari-hari Ramadan, di malam-malam Ramadan, di luar ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, mau baca Quran, memperbanyak salat sunat dan segala macam, kita isi lisan kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.